Banyak banget orang sebenarnya nggak mau ngaku, tapi 90% masalah rumah tangga itu akar masalahnya seringnya ada di pihak perempuan. Pasti ada yang mau protes. Ah, kamu mah kaum pembela laki, pengkhianat, terus mulai deh melempar komentar pedas. Tapi coba deh, kamu sabar dulu, dengerin sampai habis. Baru kamu bakal ngerti kalau aku tuh bukan lagi bela siapa-siapa, cuma ngomongin kenyataan paling jujur dalam pernikahan. Kamu mungkin suka ngerasa, aku juga nggak salah apa-apa, tapi kok suami makin lama makin aneh ya? Kok nggak romantis lagi, nggak inisiatif lagi, makin nggak semangat, bahkan makin nyebelin dan males ngomong sama aku. Terus kamu bingung, dulu nggak gini loh, kok bisa berubah? Padahal sebenarnya yang berubah itu bukan dia. Kamulah yang tanpa sadar makin lama makin nggak punya batasan. Kamu nggak pernah benar-benar nganggep dia, dan kamu nginjek-injek semua usahanya kayak itu hal yang wajar. Ada yang pasti bakal ngeyel. Lah kita kan suami istri, ngapain ngomongin batasan segala kayak orang lain aja. Tapi masalahnya, cara berpikir laki-laki itu beda. Contoh kecil, hari ini diajak mancing sama teman, nanti gantian diajak makan, beliin minum, besok gantian dia yang beliin. Hubungan dekat sekalipun tetap ada aturan tak terlihat di antara laki-laki. Nggak ngerepotin, nggak ngelewatin batas, nggak makan keuntungan orang. Tapi banyak perempuan salah paham, mengira hubungan dekat boleh minta apa aja, kapan aja. Mungkin kamu ngerasa gini, aku lagi nggak enak badan, minta dia ambilin paket salah. Aku pas PMS minta dia bantu keringin rambut, berlebihan. Sekali-sekali mah wajar, malah manis. Tapi kamu lupa, kekecewaan dalam pernikahan itu selalu ngumpul dari hal-hal kecil yang numpuk. Dia udah bilang, habis cuci piring aku mau main game sejam buat santai. Tapi baru buka game kamu udah bilang, liatin PR anak dulu dong. Ya udah, waktu santainya hilang. Dia janjian nongkrong sama temennya bentar, tapi baru 1 jam kamu udah nelpon suruh pulang karena di rumah nggak ada yang ngerjain kerjaan di rumah. Dia baru mandi rebahan dikit, kamu panggil lagi buat jemurin baju atau buang sampah. Kalau dilihat satu-satu, emang nggak ada yang bisa nyalain kamu. Tapi tahu nggak, cowok itu dalam hati kesiksa, bukan karena disuruh kerja, tapi karena ruang kecil buat napas aja diambil pelan-pelan. Coba bayangin kebalikannya. Kamu baru kelar beres-beres, baru mau rebahan nonton drama. Dia bilang, tolong pijitin bahu dong, tolong ambilin buah dong. Nggak berlebihan kan? Tapi kamu pasti kesel. Kan itu manusiawi, dia juga sama. Waktu dia pelan-pelan habis, pilihannya makin dikit. Pertama dia sabar, lama-lama dia capek. Terakhir dia mulai dingin. Aku udah lihat banyak laki-laki yang cerita gini. Mereka bilang, bukan karena udah nggak cinta, tapi karena mereka udah nggak sanggup mencintai dengan cara yang dulu. Pertama kali kamu minta ambilin paket, dia mau kok. Pertama kali kamu minta dia keringin rambut, dia malah ngerasa itu manis. Tapi kamu terus maju selangkah lagi dan lagi. Hari ini minta 10 menit, besok minta waktu lebih banyak lagi. Pelan-pelan batasannya hilang, garis pribadinya makin kamu dorong. Awalnya dia toleransi, lama-lama dia pasrah. Habis itu dia jenuh. Dia bukan tiba-tiba berubah, dia cuma udah ngumpulin cukup banyak kecewa sampai butuh jarak buat bisa bernapas. Aku bukan belain laki-laki, serius. Tapi banyak perempuan nggak sadar kalau mereka lagi nginjek ruang pribadi suaminya tanpa sengaja. Perempuan boleh banget memperjuangkan haknya, tapi hak itu bukan dengan cara ngambil kebebasan laki-laki. Dalam pernikahan, kedekatan itu bukan berarti kamu dan dia harus selalu nempel dan ngatur satu sama lain. Kedekatan itu justru tentang ngasih ruang. Kamu punya hobi sendiri, dia juga punya dunia kecilnya. Kamu butuh disayang, dia juga butuh dihormati. Kamu butuh waktu buat diri sendiri, dia juga perlu waktu buat napas. Jangan tunggu sampai dia benar-benar diam, nggak mau ngalah lagi, baru kamu sadar. Loh, kok dia berubah? Padahal dia nggak berubah. Dia cuma udah terlalu sering disakiti oleh sikap kamu yang tanpa batas sampai hatinya capek. Dalam pernikahan, kebaikan itu harus dua arah. Kamu ngerti susahnya dia, dia baru bisa sayang sama capeknya kamu.